welcome back. Kali ini kita mau coba prediksi World Cup 2026 mulai dari round 32 sampai ke final. Kita di sini bakal nyobain dari FIFA Play langsung. Di sini tuh FIFA nyediain untuk website kita prediksi ini dari awal dari round 32 sampai ke final. Di sini kita coba aja. Kita langsung aja ya. Di sini dari match pertama Jerman lawan Paraguay. Benar, Paraguay still obvious. Jerman yang kualitasnya Paraguay di grupnya juga terlalu susah, mereka bisa lolos. Tapi ya dari segi kualitas, dari segi gameplay sebagai Jerman sejauh. Jerman sama aku juga setuju Jerman. Shout out buat Mexico, pemain bagus. Ya, tapi all of Paraguay sayangnya masih kurang ya. Dan lawan Jerman tuh. Oke, next match Prancis lawan Swedia. Wow. Ini menurut gua lumayan jauh. Tapi ini macam menarik. Menurut gue secara kualitas dan defense sampai attack Prancis gila banget. Tapi menarik karena di Sweden belum ada bagus sih. Ya, ini menarik benar. Kita tahu lah ya, semua tahu Prancis itu salah satu yang diakuin untuk lagi-lagi melanjut final di Piala Dunia kali ini. Bukan yang Mbappe dan sekarang tidak Olise, Dembele yang memang lagi naik semua gitu. Tapi kita tidak lupa di Swedia itu kita mungkin terpaku pada dua orang, Isak dan Gyökeres gitu. Isak yang emang lagi underperform di Liverpool dan ternyata ketika di Swedia di sini itu benar-benar perform banget gitu. Di mana-mana ada Isak. Di belakang Hunter, Poacher semuanya pil. Yes, itu benar-benar dari Isak dan juga Gyökeres gitu. Nggak bisa diragukan juga Gyökeres itu salah satu striker yang bisa aku bilang salah satu striker terbaik mungkin ya untuk saat ini. Meskipun sering jadi meme, tapi gue lihat kemarin, gue gak tahu di Arsenal gimana, cuma kalau lihat gue Swedia kemarin bagus. Gue lagi sih bisa nyapi gitu, bisa serang behind-nya bagus, cari musuh bagus, shootingnya saya ada beberapa yang harus lagi clean list Belanda gue nonton, cuma ya good team, good player, good quality, tapi still Prancis is still world. Dia Prancis. Shout out dia sih Nayari pemain bagus juga. Ambil itu. Next, South Africa dan Kanada. Lebih kan? Kanada. Ya, South Africa juga di akhir bisa lolos duluan. Tapi ya Kanada pemain bagus-bagus ada di Luis. Kone saya cedera, ada yang belum ini bareng. Ya, tapi still ya Kanada ya. Dan juga kalau mau juga lah cara yang Oke, next itu Belanda dan Maroko. Nah ini big match. Paling big match gila gua di 30 besar kita udah dapet game yang bagus kayak gini ya, kualitasnya udah bagus, gameplaynya, cara mainnya, passing-passingnya atraktif, menarik. Gue ini bakal seru banget sih. Ya, menurut gua game ini benar-benar jadi pertarungan yang emang lu tuh lihat gitu ya, emang lu benar-benar harus tahu banget secara Belanda seluruh liginya bagus banget, dan Maroko yang emang dari sebelum itu ada dan mungkin tahun ini mereka udah gak dibilang underdog lagi, emang udah tim kuat, Maroko ini tim kuat. Menurut gue Maroko kalau dimaksud kayak misalnya kalau kita bertier di daerah negara, tier 2 di barengan sama Belanda, mungkin sama-sama tim-tim Kroasia dan lain-lain. Underdog cuma bagus banget gitu, kualitas ya. Cuma dari pemainnya juga bagus. Cuma emang dari dua tim gak ada yang mega bintang ya. Tapi Nata bagus, mungkin paling bintang hari ini pasti yang kayak PVG, Bakti, Haaland. Tapi ya menurut gua itu Belanda terhadap Maroko tuh di belakang. Jadi yang masih terlalu kuat, kiper bagus. Jadi Belanda oke, Belanda bagus tuh. Next, Portugal Kroasia ini menurut gua kita bisa pada lainnya. Masih Portugal underperform di group stage, tapi Kroasia is domination berbeda dua. Lu masih pemain dengan Modric, Perisic, Kovacic. Menurut gua harus susah. Portugal jika mereka perform, they are one of the best. Next itu kita punya Spanyol dan Austria. Dan sedikit menurut gue juga nggak usah banyak panjang. Spanyol Lamine Yamal. Dan next kita punya United States dan juga Bosnia. United States main bagus banget. Iya, ini main bagus banget di World Cup kali ini. Cuman Bosnia juga bikin kaget loh sebenarnya. Dia dari tadi dia lolos di group stage, dia bisa lolos dengan gol bagus juga. Tapi USA kemarin gue nonton main bagus banget. Mulai dari back, Robinson, Tyler Adam, Richard. Terus ke depannya Balogun, semuanya Pulisic, Reina, perform. Dan perhatian Marcelino, mainnya bagus, gameplay bagus, ada yang lift banget.
tuan rumah, Another advantage. yes of course, Yes, ya. Next, USA, all the way. Belgia dan Senegal. Nah, ini menarik juga, ini beragam banget karena terlalu jauh kualitasnya. Cuma menurut gua dua tim ini ada Tapi Senegal itu juara AFCON kan, dan Belgia emang yang kita harapkan mereka bisa benar-benar bagus itu di group stage, ternyata berada di rumah lantai gitu. Iya. Tapi your take siapa? ya, menurut gua tetap it's a hard one. Menurut gua Senegal. Senegal. Di upset Belgia lawan New Zealand sebenarnya pasti dia. Kemarin dia fantech gol lawan New Zealand ya, sorry, dia langsung dapat Mesir paling. Tapi ya Senegal, aku chance, kualitas masih ada mana ada Bayi itu bagus. If they perform, benar Senegal. Menurut gua Senegal upset tetap. Next kita ada Brazil dan Jepang. Another big one. Iya, ini menurut gue adalah big one ya. Walaupun ini Brazil dihadapkan dengan Jepang, tapi kita lihat untuk Jepang di World Cup kali ini itu benar-benar mengejutkan menurut gue. Karena ya, kita tahu seberapa bagusnya Belanda ya. Dan Jepang imbangin itu. Belanda membantai Swedia, tapi dibanding loh Jepang. Film terimbang gitu semuanya. Cakep mainnya secara sistem bagus terus. Dan menurut gue megang Jepang. Brazil. Yes, Brazil lebih exit untuk World Cup kali ini menurut gua, karena menurut gua Jepang tuh salah satu underdog yang underrated bener. Sama gue juga kalau kita ngomongin underdog, gue bahkan sempat buat video juga tentang underdog sudah dark horse gue berdua bakal maju jauh, tapi saya banget maaf itu Brazil ya betul. Jepang sistemnya bagus di World Cup sebelumnya ngalahin Jerman dan beberapa lebih bagus, but still Brazil main player Vini on fire banget. Ancelotti dia knockout sini Ancelotti salah satu yang terbaik. Terus punya juga perform backnya juga bagus. Gelandang oke, belum ingin sama Casemiro, tapi akhirnya play ini jadi tambah bagus. Gue masih pengen Brazil lagi. Sekarang Brazil ya. Menurut lu di match ini it comes down to what? Apa yang jadi faktor penentu? Faktor penentunya adalah gue boleh jujur Brazil ya. Iya, Vini. Kalau Vini yang perform bagus, Jepang. Menurut gue. Vini komen gitar. Dari individual brilliance, menurut gue dari Vini, Rafinya udah gak ada. Iya. Soalnya menurut gue, Vini atau punya harus perform all the way buat Jepang. Karena Jepang as a team, as a system, bagus banget. Menurut gue Jepang, gue juga setuju bisa ngalahin Brazil, karena Vini terlalu manfaat dan as a team, backline juga masih solid. 50-50 sih menurut gue. Gimana tadi? Brazil. Lu masih kan Brazil. Oke, kalau gitu Brazil. kita Brazil deh, Brazil. Oke. Kita akan Brazil ya. Berdua. Oke, next Pantai Gading sama Norwegia. Ini another Interesting menurut gua karena ini Piala Dunia pertama Norwegia setelah sekian lama ya. Dan gua rasa mereka gak bakal let it end in round 32 dan dengan Jalen Stjernberg yang juga Ilias dan Haaland yang kita tahu gitu selalu on point, selalu perform di poin manapun itu. Dan Pantai Gading emang agak menunjukkan sebenarnya dari walaupun ada yang ada perform gitu, cuman ada yang nggak sangat-sangat perform dia. PP gol dua. Dia bagus seperti kemarin. Iya, gitu. Tapi Diomande yang harus jadi biggest floating point 100 di tahun Liverpool, tapi ya underperform. Dan dia gue juga setuju. It's still good. Kualitasnya apalagi Haaland yang paling banget. Dan pemain lain secara dalam juga dia lebih bagus. Iya, sampai bagus. Dan gue masih pengennya fighting gitu. Yes. Apa yang Brazil? Ya. Oke, Brazil. Dan lanjut Meksiko Ekuador. Nah, menurut gua ini salah satu talking point-nya ya. Ekuador menurut gua underperform. Ya, betul. Hype-nya Ekuador tuh backline-nya Caicedo, NKPE, Pacho. Iya. Depan ada Sevilla juga yang main. Tapi lo nggak bisa di turnamen 2020 pakai serangnya Ender Valencia. Iya, betul. Ender Valencia lo nggak bisa. Tiba-tiba ya kan. Dan tapi menurut gua lihat teruntung Meksiko. gue juga Meksiko dan Meksiko terutama sebagai tuan rumah di Piala Dunia kali ini. Kemarin bagus juga Dan masih main bagus juga gitu walaupun masih Jimenez, Padahal tetap mereka main bagus gitu. Ada Diom ya. Dan juga harus diingat kan Piala Dunia kayaknya Ochoa gitu. Tapi meskipun saatnya udah buat dia. Ya, tapi dia masih the bench. Bisa jadi lagi. Let's go. Meksiko England melawan Kongo.
Oh, gimana menurut player ini kan mungkin satu match dia perform, tapi ya masih terlalu jauh. Meskipun dia bisa imbangnya Portugal, Ya, tapi Inggris kualitas terlalu jauh lah. Ya, jadi Inggris lanjut pos. Argentina, Cape Verde. Argentina bagiannya I don't know how Argentina still get away with this. kalau kita sebutkan aja, kalau juara itu pasti lebih mudah. Ya, Tapi dia Prancis dulu. Dia bisa melakukan yang sulit. nggak oke. Jadi, I don't know about that one. Tapi ya, Cuma ya, Argentina ke PPMD. Argentina berhasil Messi. Lalu gol, Walaupun untuk salah satu billions juga ya dari nanging bang Spanyol. Oh iya, betul. Tapi tetap Argentina Fusinya cerita menarik, tapi ya still by far. fairy tale has end for Fusinya. Kita lanjut Argentina Lain. maju, Australia sama Mesir itu. For me, Jadi menarik sih, Australia juga main bagus karena dulu kemarin dia Mesir sedikit agak perform sebenarnya. mereka juga punya pemain bintang yang bisa turn up di stage ini. Marcus salah. Jadi dan Mesir, tapi bukan Mesir pemain bertahan banget, dia kalau main terus tapi ya still bagus bagi Mesir. Mesir, gue juga Mesir. Mesir. 50-50 buat gua begitu. Oke. Lanjut Swiss. Swiss, Albania, Bagian ini, kenapa Swiss Albania? Oke. tapi untuk match ini ya Swiss. Itu jelas atau Swiss. Main dulu, still bowling. Dan Albania ya gimana ya menurut gue ya. Mahrez, tapi tetap aja kualitas Swiss. Swiss sangat konsisten banget Swiss sama Apalagi kan Albania terakhir defense-nya udah pernah jadi dulu bisa Kasih kembali lagi dan Swiss juga Eka jadi juara grup kan. Iya. Di bersama kan. Ada tuan rumah Bagus. masih Swiss juga. Masih Swiss. Nah, Kolombia Ghana. Ini menarik sih. Gak ada dengan pertahanan yang itu, Iya. dengan kiper yang gitu, dengan dukunnya yang gitu. Tapi Kolombia, Luis Diaz itu di dalam. Lu harus ngambil itu. Ya betul, bisa top of the list dia Portugal. Terus ada Pimpinas juga backnya. Kalau saya dan Brighton dia boleh well. I don't know, gue perkutis banget. Tapi ya kalau dia Kolombia. Oke. kalau still kita lanjut lagi ke atas. Jerman Prancis Ya. 16. Ya. Jerman lawan Prancis. Ini Gimana? kita sudah disuguhin big match banget ya kayak awal-awal nih. Menurut gua ya, gua masih kayak Prancis. Ya karena faktor dengan Mbappe, Dembele, Olise, Due banyak banget. Jadi jangan Iya, siapa yang dan maksudnya kalau salah satu nggak step up, harusnya ada yang lain step up. Sementara untuk Jerman ini susah gitu, sedikit susah dan mungkin ini adalah kayak Manuel Neuer ya sebenarnya. Jerman over di kualitasnya masih jauh di Prancis. Iya, Prancis dan yang harusnya perform banget kayak Musiala, Boyle ya, ada perform juga. Reds oke, game pertama bagus, cuma sudah kita kurang. Dan ya, gua masih Prancis. Terlalu banyak yang harus dijadikan, terlalu banyak yang harus di double team. Iya. Dan kita lihat dari belakang depan Prancis bukan bagus tapi bagus banget sih. Dan menurutku untuk match ini, jika tengahnya Kimmich bisa menahan banyak orang, kita setuju dulu nih, Kimmich bagus. Kimmich bagus. Mungkin gelandang terbaik di antara berarti Iya, Kimmich. Kalau Kimmich bisa menahan banyak orang potong bola di tengah berkali-kali, dia kan bisa tenang gitu. Dia kan bisa play out Prancis. Cuman gue gak dilihat itu. oh ya, oke. Dengan kayak gitu, Iya. it's too much. Jadi dari posisi Mbappe, Prancis goes to the quarter final dengan Indonesia. Karena ya GG karena GG. Soalnya belum ada. Silakan. Terima kasih hostnya, terima kasih saja dan terima kasih Piala Dunianya buat ya. Netherlands, of course. Lebih bagus banget. Dan lagi Portugal, Ini adalah Portugal Ronaldo lawan Messi kecil. Kita udah Lamine Yamal kan. Ronaldo lawan Spanyol. Is it ugly exit for Portugal or Spain? Ini terakhir dulu di Federation League. Ya, kita itu poin yang bagus gitu mas. Jadi kayak lebih fair, Spanyol, belum
Iya, Spanyol juga meskipun digadang-gadang jadi juara dalam Euro kemarin di grup juga nggak bagus-bagus banget. Iya, berarti secara Menurut gue Laminnya apa? kualitasnya kestek kan Spanyol ini. Cuman kalau kita ingat finalnya sebetulnya, siapa yang bilang, siapa yang nyangka tuh mau Barcelona? Siapa yang having the game of the sun like this? Iya, gitu. Itu Midfieldnya gue menurut Portugal masih lebih unggul, di attackingnya Yamal is too good. Aduh, gue tuh ya ini tipis banget menurut gue. Mungkin ini bisa jadi penalti. bisa jadi kan penalti. Dan Nuno Mendes juga kalau di sana namanya apa? Ada Yamal. Lain dari aja nih Busquets. Coba gue Mendes, Yamal, Ronaldo final World Cup. World Cup. Ini gue pikir banget kalau Ronaldo juara. Walaupun emang ada anak prom ya, gue masih bilang ya. Portugal, ini kayak, aduh, Dengan segala faktor X yang ada ya. Aduh. Gue tidak pilih Spanyol, gue bener pilih Spanyol. Cuman sayang sekali itu Portugal gitu. Menurut gue ya, faktor X terlalu banyak gitu. Dan Spanyol emang banyak bintang muda, tapi Portugal itu kayak ini nyawa terakhir gitu. I don't know, gue Spanyol sih. Kalau lihat nih, gelandang tapi gelandang Spanyol beda secara performa. Dua-duanya ada performa berdua. Yes. Bintang back class-nya juga dengan Mendes berbeda ya. Insasio. Dalam untuk midfield, and wing gitu. Karena bagaimana mereka mensuplai bola ke depan, karena di depannya ya Bayang Baza. Bagaimana di Spanyol lain pastinya dan bagaimana Portugal lengkap gitu dan juga nganterin sekarang cepat dari Nuno Mendes. Dan sebaliknya juga gimana build up dari klinik sama Portugal, gimana sama-sama kita striker sama-sama sama-sama udah tua. Yes. Setelah itu kita lihat cara back striker. Oke, let's be Spanyol ya. Ronaldo bisa exit. Portugal menang ganti. Ya, ada Portugal. Baik dari gua. Next. Oke. USA Dan USA all the way. USA salah second. Ya, kalau sebenarnya Piala Dunia tahun lalu mungkin Senegal Jauh. tapi untuk menculik sekarang USA bagus banget, bener deh. Betul. Dengan Pochettino-nya, Iya. gameplaynya dari belakang pemain-pemainnya yang main di Eropa semua gue lihat akhir terus ya. I think USA. USA. I think USA. Senegal menurut gue tipis banget di USA. Iya. Tambah lagi home advantage. Ya, advantage banget ini sebenarnya. USA. Nah, Oke. next. Lagi. It's not as big as Portugal, Spain, tapi it's still a big one. Match. Nanti Brazil, Norway masih seru. Ada bintang Vini, Haaland, Odegaard, dunia banyak storyline nanti. Haaland kan Gabriel lagi. Oh iya, Haaland lagi. Ini merupakan partai yang menarik. Ini sebenarnya dia, Norway itu gue faktornya dari Haaland itu emang gede banget ya, dia salah satu best player right now lah. Iya. Cuman Brazil best playernya banyak banget sebenarnya. Si Rafinha cedera, tapi dia layak, pas main bagus kemarin. Formnya bagus banget. Gimana saat di awal kurang, match kedua, match ketiga mulai menemukan performanya. Ya. Norway, ya gue masih pegang Brazil sih, karena As much as I love Haaland ya, gue benar-benar suka sama Haaland walaupun bagaimanapun juga, tapi we have to be between Brazil. Brazil Ancelotti di awal sih gue kira, dan gue rasa Vini akan perform. Tapi Neymar kita ada temannya. Neymar masih mungkin main. Endrick? Ya. Endrick. Apa kan? Ayo main ya. Semoga. Menurut gue susah nonton dari Norway dan Brazil. Yes. Iya, Norway bisa. Oke, lanjut Meksiko, Inggris tadinya benar-benar ya. Ada exit lagi untuk salah satu tuan rumah. Gue pegang Inggris. Ya. Menurut gue ini nggak sejauh mungkin dari dilihat kualitas pemain lumayan jauh. Cuma dari performanya ini bisa jadi upset menurut gue. Menurut gue bisa jadi upset Meksiko. Tapi still Inggris. Maksudnya gue nggak kaget kalau tiba-tiba Meksiko. Ini mana ya? Meksiko Amerika. Ini Meksiko. Ya, terus still Inggris ada Jude, Kane yang perform kemarin dan ya bagus. Dan ini juga bisa jadi final World Cup-nya Ken ya. Oke, betul. Iya, kita lihat aja. Gimana dia perform di Paus? Soalnya sejauh ini kan Ken sebelum-sebelumnya Terutama di big games. Iya, di knock out
waktu itu dia selalu kayak ya mana nih Ken ini ya. Juga stage farming para klub Tunisia. Nah, next Argentina. Oh my days, Argentina. Come on. Ya Argentina France quarter final. Salah, goodbye. Ya, mungkin waktu terakhir dia, tapi ya still Argentina is too much. Swiss Colombia ya, menarik match yang imbang menurut dia. Colombia mungkin sedikit lebih bagus dengan kualitas bintangnya Luis Diaz dan pertahanannya, tapi ya dengan physicality-nya menurut gue Colombia. Entar lagi Swiss nggak ada X Factor, mungkin ada Polo ya nggak ada X Factor. ada Shaqiri yang bisa jadi X Factor mungkin, Tapi tetap sih gue yang Colombia. Colombia sama ya. as good as Xhaka is in the Swiss, that's it. Colombia, kita lanjut lagi. Nah, lagi ke quarter final. Pertama ada Prancis Netherlands. Ini wow, ini another bisa jadi menurut gue ya ini bisa jadi game of the tournament. Prancis dengan iya. to be fair, tahun di Qatar 2022 Argentina Belanda, jadi dia mau turnamen salah satu game terbaik. Belanda selalu punya penjaga gameplay yang bagus, dan pemain-pemainnya juga. Dan sebenarnya kalau ngelihat Belanda dari dulu comes down to luck gak sih? Mungkin dia final berlari-lari gagal lagi gitu. Terus lawan Argentina kalah lagi gitu. Comes down to luck. Tapi kalau gua di sini Prancis masih siap dijagokan, walaupun Belanda emang bagus banget, tapi Prancis cuma star power menurut Menurut gue sih problem sama Belanda adalah ketika dulu punya attacking side kan jago banget Van Persie, Robben, tapi midfield dan backnya nggak sini bos sekarang. Ketika sekarang midfield sama backnya jago banget, attacking side itu kan nggak perform berbeda, yang perform di Belanda gitu banget, tapi ya kualitas masih ya belum sana dulu, dan dia Prancis is too much once again. Gue bisa lihat ini digendong sama bintang. Oke ya, Anak Pape atau Dembele atau siapa? masalahnya kalau tiga perform ada Dembele, dia perform ada Olise. Nah, Prancis ya. Portugal PSG. Nah, oh my god. Nggak sejauh yang orang-orang lihat dari kualitas tim, kualitas pemain maksudnya, tapi secara permainan biasanya menurut gue masih bisa ngimbangin. Kalau lihat tadi lawan gitu lawan Colombia juga gitu, dan menurut gue US still better than Colombia menurut gue. Dari cara mainnya, dari pemain-pemainnya juga mereka punya X Factor juga. Ada Reina, ada Pulisic, mungkin ada Balogun, ya. Tapi yang namanya Portugal loh gitu. Portugal kayak jika perform, Portugal itu salah satu yang terbaik. Jika perform, ya, kalau semuanya sih itu. iya maksudnya kalau ketika di sini ada performance yang bagus ya Portugal, ya udah. It's all over for USA gitu. Betul. Oke. Tapi gue juga setuju Portugal yang enak di sini. Portugal yang Oke. Ada dengan ini semua tuan rumah. Ini kayak di Los Angeles. Lagi. Oke. Next. Ini udah mengingkas semua lah ya. Bahasa Inggris. Gimana? Gua Brazil. Ini apa? Please. Tapi Inggris ini jago banget. Inggris mungkin di game akhir mereka lah bagus. Sorry di game tengah waktu itu dia Gana, kalau lihat pertahanan kalau low block menurut gue Inggris keras. Tapi apakah Brazil yang low block? Enggak. Apakah ruang terbuka? Iya. Jadi menurut gue orang itu bisa dimanfaatin oleh Jude. Gue kemudian gak bisa Rashford. Terus Saka atau Pickford, Van Dijk, bukan back I don't know, but penyerang Inggris mungkin bisa menemukan kemenangan di sebelum gue ya. Dan gue juga ada tag gue sama sebenarnya. Football is coming home. Inggris? No. Football is not coming home. It goes through. Yes. But it's not coming home. It's coming nowhere. Oh my God. Argentina Colombia. Again, Argentina. Meskipun tadi lebih susah, meskipun tadi lawannya gampang banget, terus jadi gampang, terus jadi lumayan. Iya. Belum ada yang susah. Belum ada yang sampai salah kayak nggak sebagainya di atas kan? Di atas kan di press banget. Argentina. Next kita masuk semifinal. Semifinal pertama. Oke.
Prancis Portugal, akankah Mbappe menghalangi kemenangan Ronaldo? Akankah Mbappe mengakhiri mimpi idolanya? Ya, Apa yang diidolakan? apakah apakah sang idola masih membuktikan dia masih menjadi salah satu yang terbaik di dunia saat ini? Ataukah this is the match? Sang pengidola bisa mengunggulkan, bisa mengalahkan Portugal ya, tapi bukan tentang itu doang, kita lihat secara tim juga Prancis lagi-lagi terlalu stack, terlalu banyak Tidak terlalu banyak. Portugal dan bukan cuma pelatihnya juga Deschamps final juara 2022 final kalah Argentina Di final. dan gua rasa ini Prancis lagi pelatih ke final untuk ketiga kalinya dalam 3 World Cup terakhir. Gua Prancis masih final ini. Oke, let's go Prancis. Ya, Prancis masih. I'm sorry Ronaldo, goodbye. Say you're one of the best player ya. One of the best player. And talking about one of the best player, this the real best player. Best. This is the real goat. Dan melawan Inggris. Inggris yang Bapak pilihannya juga bagus banget, pemain kualitas bagus, pelatih juga bagus, crucial, meskipun ada decision yang salah, decision yang kontroversial. Koreksi banget ya bahwa pelatih pemain yang konsisten seperti banyak yang ngebawa Inggris. Iya. Terus kita lihat di sini Argentina menurut gue Messi still tunggu itu. Akhirnya dites, akhirnya semifinal Argentina benar-benar dites di sini dan menurut gue sih sebenarnya Argentina masuk. Ya cuman gue pengen Messi bukan Ronaldo. Walaupun di perebutan juara 3. Oh iya, ada perbedaan juara 3. Yes. Walaupun di perebutan juara 3, gue masih pengen Messi itu bukan Ronaldo di sini. Kalau tadi gue bilang kalah. Iya, gue lupa. Gue kan perbedaan juara 3 nggak ke Champions League dia. Oh, baik. Tapi sekarang kita bicara kemauan atau prediksi kita. Sekarang kita lihat prediksi kita. Argentina menurut gue lebih bagus. Argentina lebih bagus, tapi sebenarnya secara tim back line dan midfielder ini semua bagus. Yes, kualitas Messi kan hubungan tapi ya itu sih itu juga nggak terlalu jelas. itu nggak jauh banget gitu. Inggris itu tim bagus kan, dia rata gitu. Gue kata kita Ken, Saka, Madueke, Madueke, dan kalau saya hanya menyebutkan apa? Oh iya, Rashford, Morgan, Kane, Nah, dan ketika di tengah ada Rice, ada Jude, dan ketika ada Beckham lain bagus, itu sebenarnya bagus. Cadangannya juga ada Maino yang mungkin bisa kemudian. Ini Inggris sih, lu pengen Inggris. Gue masih ngelihat Messi, brilliance of Messi itu masih bisa berubah gitu. Betul. Cuman Inggris ya sih. Inggris. Emon is coming home. It's coming home now. It's coming home. Inggris berarti still not coming home. It's still not coming. Yes, yes. Ngomong lagi, it's coming home. It's coming home. It's coming home to France. It's coming to Paris. It's coming to Mbappe. Polisi, Cherki, Due, Barcola. Gila, mesti sebutin semuanya. Gimana ya final ya, kalau Inggris sudah masuk final itu gue gak tau lagi sih, tapi Prancis emang bener-bener jago banget. Dan juga jangan lupa kalau Prancis juara kita mendapatkan lagu yang banger. Banger sorry gue banger semangat gila. Kita ngertiin lagi dan baru mengakui it's not coming home. It's not coming home. Ketemu Prancis di final. It's Prancis. Sorry Jude. Sorry, but it's Mbappe, but it's only it's France style. Again, jadi juara Piala Dunia di final 3 kali berturut-turut dalam 10 tahun terakhir, 12 tahun terakhir, sorry, 12 tahun terakhir juara Piala Dunia. Wow, Deschamps. Ini ada satu mungkin yang mau dibahas. Kalau Prancis juara lagi kita prediksi, gimana lagi si Deschamps? Ya, it's very good. Tapi satu lagi ya, jangan lupakan pemainnya juga. Ya kita lihat kan selama 3 kali final ini, kalau emang dia final lagi kan, pemainnya udah berubah. Iya, beberapa, tapi dari 2018 ke sekarang udah banyak. Dan dari dari sebelumnya lumayan, mungkin ada Olise, dan yang dulu jelek banget Iya, dan kayaknya 2022 belum ada Saliba. Menurut gue Farhan masih Farhan ya Beke. Dulu ya? Mana masih Farhan ya? Iya. Cuma menurut gue Deschamps deserve banget kayak
bener-bener lu bisa ngebawa ke dua final World Cup berturut-turut, itu aja udah bagus banget gitu. Itu kayak apalagi 3 gitu. Meskipun dengan pemain yang dibantu banget, but still profiling pemain di tempat yang tepat, cara handle egonya, semuanya di share. Coach itu pasti ada peran coach. Dan satu lagi yang perlu diingat, Wenger incoming ya, Prancis juara Wenger gonna have Wenger. Dan masih ada Kante kan, masih ada Kante. Kita bakal lihat Kante apa lagi. Let's go Kante heavy, whole world heavy. Prancis juara Piala Dunia di tahun ini. Menurut prediksi kita, gimana prediksi kalian? Apakah Prancis bisa juara Piala Dunia lagi? Apakah Argentina back to back ataukah Inggris coming home? Prancis ramennya mau. Ronaldo juara. Silakan kalian berpendapat sedikit di kolom komentar ya. Kasih tahu ke kita gimana pendapat kalian, itu bagaimana, dan mungkin kita akan respon nanti di kolom komentar. Oke, untuk kali ini itu aja, kita final prediction kita, juara adalah Prancis ya. Sepakat. Ya, let's go. Oke, thank you semuanya yang udah nonton video ini. We'll see you in another video. Thank you. Goodbye.